Shalom saudara, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 18 ayat 28 sampai 32 dengan tajuk ini. Apa yang haram dan menajiskan. Mari kita baca dari ayat 28. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah firman Tuhan. Setelah pengadilan agama di depan Kayafas, imam besar, Yesus sekarang telah dibawa menghadap Pontius Pilatus. Inilah sekarang tahap pengadilan umum yang pertama dengan Pilatus. Yohanes tidak mencatat pengadilan umum Yesus dengan Herodes, ya, di sini tidak ada. Jadi kita lihat sekarang soalan edisi ini, majelis agama telah menetapkan Yesus bersalah dan boleh dihukum mati. Kenapa orang-orang agama Yahudi tidak sendiri melaksanakan hukuman mati ke atas Yesus, tetapi menyerahkan Yesus kepada Pontius Pilatus? Ya, saudara, dalam petikan ini, Yohanes mendedahkan kemunafikan orang-orang agama Yahudi. Ya, Pontius Pilatus adalah gubernur Romawi. Dan gedung pengadilan itu adalah tempat orang-orang bukan Yahudi. Bagi orang-orang yang agama Yahudi, itu adalah tempat yang haram. Mereka tidak mau menajiskan diri, ya, terutamanya menjelang Paskah. Perhatikan ayat 28 ini berkata, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri. Sebab mereka hendak makan Paskah. Jadi Pontius Pilatus harus datang keluar untuk bertemu dengan mereka. Sebab mereka tidak mau masuk dan menajiskan diri. Orang-orang agama Yahudi ini tidak mau menajiskan diri. Sebab haram kalau masuk tempat orang-orang bukan Yahudi. Mereka alim agama. Mereka menjaga kesucian yang luaran. Mereka takut dinajiskan. Namun, mereka sanggup dan berani menyerahkan Yesus untuk dibunuh tanpa merasakan apa-apa kesalahan dalam hati nurani mereka. Jadi mereka mau lepaskan tangan dan biarkan orang bukan Yahudi melakukan pembunuhan ke atas Yesus. Yesus telah memberitahu murid-muridnya sebelum ini dalam bab 16 ayat 13. Akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ya, walaupun mereka tidak membunuh Yesus secara langsung, ya, dengan mengatakan, "Oh, kami tak boleh membunuh orang." Ya, dalam petikan yang kita baca dalam Yohanes 16 Yohanes 18 ini, tetapi dalam hati mereka yang membenci Yesus, mereka telah membunuh Yesus. Itulah yang Yesus katakan dalam khotbah bukit dalam Matius 5.
Jikalau kita marah dan benci terhadap seseorang, kita sudah membunuh atau melakukan pembunuhan di dalam hati kita. Ya, orang-orang agama adalah golongan orang yang sungguh-sungguh ya mempertahankan keagamaan mereka. Tetapi keagamaan hanyalah luaran, dan kalau keagamaan itu tidak disertai dengan penyangkalan diri untuk mengikut Tuhan Yesus sepenuh hati, keagamaan yang macam itu tidak akan mendapat perkenaan Tuhan. Dan Yesus banyak kali menegur orang-orang beragama. Ya, dalam Matius 15 ayat 7 dan 8 ini, Yesus menegur orang-orang Farisi dengan berkata, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Mereka boleh memuliakan Allah dengan bibir, tapi Yesus berkata hati mereka jauh daripada Tuhan. Ya, mereka sangat teliti menjaga kesucian luaran. Tapi Yesus mengatakan dalam Matius 23-25 ini, sebelah dalamnya penuh kerampasan dan kerakusan. Ya, ya, kita baca ayat ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Wow. Ya, mereka mempunyai kesungguhan yang tinggi dalam ibadah mereka. Tetapi bagi Yesus, jikalau ibadah mereka tidak disertai dengan kesungguhan percaya dan melakukan perintah Tuhan, ia adalah mati. Mati. Ya, inilah teguran yang diberikan Yesus kepada jemaat di Sardis dalam surat Wahyu bab 3 ayat yang pertama. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Wow. Ya, jemaat Sardis sangat bersemangat ya dalam ibadah dan pelayanan. Tapi Yesus tahu pekerjaan mereka. Mereka mungkin dapat memperdayakan orang lain dengan kesungguhan ibadah dan semangat keagamaan yang tinggi. Tapi Yesus melihat kedalaman hati mereka dan mengatakan bahwa mereka sudah mati rohani. Nah, jadi jika demikian, adakah ibadah mereka dan keagamaan mereka berkenan kepada Tuhan? Ya, Yesus menegur jemaat Sardis lagi dengan berkata dalam ayat 2 dalam surat Wahyu ini, "Tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku." Wow. Yesus tidak mendapati satu pekerjaan mereka sempurna atau berkenan kepada Allah. Ya saudara, bagaimana dengan pelayanan kita, ibadah kita, pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan? Adakah ia sempurna dan berkenan kepada Tuhan? Adakah penyembahan kita adalah seperti bau haruman kepada Tuhan atau sebaliknya najis? Adakah kita memiliki iman yang hidup atau yang mati? Ya, kita boleh menjadi aktif. Kita boleh menjadi sangat bersemangat dalam pelayanan dan ibadah. Kita boleh mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi, adakah kita hidup melakukan kehendak Tuhan dan mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kita? Ya, saudara, kita tidak mau jadi seperti orang-orang Farisi yang menyembah Allah hanya dengan bibir, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Yesus memanggil mereka ini munafik. Hati mereka jauh dari Tuhan. Ya saudara, apabila hati mereka jauh dari Tuhan, mereka tidak dapat melihat siapa sebenar Yesus yang berada di depan mereka. Yesus yang ada di depan mata mereka. Yesus itu adalah anak Allah, Tuhan Yesus, penyelamat dan penebus yang diutus oleh Bapa menjadi penyelamat mereka.
Itulah Yesus yang ada di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat melihat sebab hati mereka sudah jauh dari Tuhan. Ya saudara, janganlah hati kita jauh dari Tuhan, sehingga kita tidak dapat lagi lihat Tuhan dalam hati kita. Kita sudah hilang kepekaan kita kepada Tuhan. Sampai kita sudah hilang visi Tuhan dalam hidup kita. Sudah tiada lagi visi yang dari Tuhan. Kita sudah tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita hanya hanyut dengan arus kehidupan dan tidak lagi dipimpin kuasa Roh Kudus. Wow. Ya saudara, adakah kita mempunyai visi untuk kerajaan Tuhan dan menghidupinya? Saudara, harap apa yang telah dikongsikan dalam edisi ini bukannya menuduh kita atau menjatuhkan kita, tetapi sebaliknya menyadarkan kita dan membangkitkan kita kembali untuk memfokuskan hidup kita kembali kepada Tuhan. Amin. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Sebab itulah cara Tuhan mengajar dan membentuk saya. Ya, terutamanya dengan menggunakan ayat ini, Matius 15 ayat 8 ini ya, untuk mengingatkan saya selalu supaya janganlah hati jauh dari Tuhan. Sebab kalau hati sudah jauh dari Tuhan, segala yang kita lakukan tidak akan berkenan kepada Tuhan. Kita sudah tersasar dari hukum terutama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Mari, saudara, kita doakan supaya kita menjadi lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan dan membawa ibadah kita untuk lebih mengenal Tuhan dan lebih merindukan Tuhan. Kita doakan ya supaya persembahan hidup kita kepada Tuhan akan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dengan itulah penyembahan kita akan menjadi seperti bau kemenyan yang harum kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang tertinggi dan maha agung, yang layak disembah dan ditinggikan di atas segala makhluk dan ciptaan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang sentiasa sabar dan mengasihi kami. Apa yang haram dan menajiskan, semuanya datang dari dalaman hati kami. Karena sifat dasar kami sebagai manusia yang berdosa dan wajar dihukum. Dan karena itu, apa yang kami lakukan, segala perbuatan yang baik dari kami, tidak akan dapat berkenan kepada Tuhan dan tidak akan menjadi sempurna selagi sifat yang berdosa itu ada dalam kami. Engkaulah Allah yang melihat kedalaman hati manusia. Allah yang menyelidiki hati dan menguji batin. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah yang maha tahu. Semuanya terdedah karena Allah yang maha tahu. Ya Bapa, ampunilah kami atas segala kedosa dan kesalahan kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang dapat mengubah kami dari dalaman dengan memberikan kepada kami roh yang baru dan hati yang baru, supaya kami dapat menurut segala ketetapan Tuhan dan melakukannya. Maka teruslah ingatkan kami supaya dapat membangunkan ibadah yang sejati, yang dapat membawa kami lebih mendekati Tuhan Engkau Allah Bapa. Supaya penyembahan kami, ibadah kami, keagamaan kami bukan sekadar dari bibir dan hati yang jauh, tetapi kerinduan hati yang paling dalam untuk mau hidup memuliakan nama Bapa. Ya Bapa, firman-Mu adalah kebenaran yang menyucikan dan memerdekakan setiap pendengar yang setia melakukan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.